Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Ruang Cerita Horor, yang dimana channel ini banyak membahas tentang mitos-mitos horor yang beredar di kalangan masyarakat dan mengangkat cerita dari para narasumber yang mempunyai cerita horor. Nah, pada kesempatan kali ini bersama saya Arif, di segmen bahas mitos kita bakal membahas salah satu makhluk gaib lagi yang banyak sekali diceritakan di Indonesia. Dan kali ini kita bakal membahas tentang makhluk astral yang bernama Kuyang. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk saja ke cerita makhluk astral yang bernama Kuyang. Di antara berbagai sosok hantu dan makhluk mitologi di Indonesia, ada salah satu yang kebrutalannya melampaui batas imajinasi. Jika pocong adalah arwah yang terperangkap, jika genderuwo adalah entitas yang usil, maka sosok yang akan kita bahas kali ini adalah mimpi buruk yang terlahir dari daging dan ilmu hitam. Ia bukan sekedar makhluk astral, ia adalah manusia yang memilih jalan kegelapan demi kekuasaan dan keabadian. Dia adalah Kuyang. Berbeda dengan hantu yang lain yang wujudnya tetap, Kuyang memiliki dua sisi kehidupan yang sangat kontras. Di siang hari, Kuyang adalah manusia biasa. Ia bisa saja seorang ibu rumah tangga yang ramah, seseorang nenek yang bijaksana, atau bahkan tetangga kita yang terlihat tidak berbahaya. Ia berinteraksi, berbicara, dan hidup layaknya manusia normal. Namun, identitas aslinya seringkali tersembunyi di balik kulitnya yang pucat atau sorot mata yang kosong. Di tempat yang sepi dan gelap, tubuh manusia itu akan terbaring tak berdaya. Kepala akan terlepas dari leher, diikuti oleh organ-organ dalam seperti usus, jantung, hati, dan ginjal yang menjuntai di bawahnya. Darah segar menetes dari leher yang putus, dengan kepala yang melayang, organ-organ yang basah, dan mata yang menyala merah. Ia terbang dalam keheningan malam. Konon, saat terbang, Kuyang mengeluarkan suara decit sayap yang aneh, atau suara selup-selup seperti sesuatu yang basah. Gerakannya cepat dan lincah, memudahkannya untuk masuk ke rumah-rumah melalui celah kecil, bahkan dari lubang kecil, dan target utamanya tidak lain adalah darah dan janin. Mengapa? Menurut kepercayaan, Kuyang butuh tumbal untuk mempertahankan ilmunya. Janin yang baru lahir atau darah dari ibu yang melahirkan dianggap memiliki energi vital yang sangat kuat, yang bisa membuat sang Kuyang awet muda, kebal, dan abadi. Ini adalah teror yang paling menakutkan, karena Kuyang adalah predator yang memangsa kebahagiaan dan kehidupan yang baru saja lahir. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa menjadi Kuyang? Legenda menyebutkan bahwa Kuyang bukanlah kutukan atau turun-temurun, melainkan pilihan. Seseorang menjadi Kuyang setelah melakukan perjanjian dengan iblis atau melakukan ritual ilmu hitam yang sangat berat. Ilmu ini biasanya didapatkan dengan tujuan untuk menjadi awet muda atau sakti. Tapi seperti semua ilmu hitam, ada harga yang harus dibayar. Harga itu adalah menjadi budak dari ilmu itu sendiri dan harus mencari tumbal secara rutin agar ilmunya tidak memiliki dan membunuh sang pemilik. Salah satu elemen ritual yang paling ikonik adalah minyak Kuyang. Konon minyak ini terbuat dari campuran lemak manusia dari ramuan-ramuan gaib. Minyak inilah yang menjadi kunci dari transformasi di malam hari. Sang pemilik ilmu mengoleskan minyak ini ke leher dan tubuhnya. Minyak ini diyakini membuat kepala bisa terlepas dari tubuh tanpa terluka, dan organ-organ tetap terhubung. Namun di balik kesakitannya, Kuyang juga punya kelemahan dan pantangan yang fatal. Pantangan pertama, tubuh mereka yang ditinggalkan saat kepala dan organ terbang.
Tubuh Kuyang tergeletak tak berdaya menjadi sasaran empuk. Jika ada yang menemukan tubuh itu dan membalikkan posisinya, maka saat kepala kembali, ia tidak akan bisa masuk lagi ke dalam tubuhnya. Akhirnya, Kuyang akan mati karena tubuhnya tidak bisa bersatu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di channel Ruang Cerita Horor dan mempunyai cerita horor yang pernah dialami, kalian bisa kirimkan cerita kalian melalui Instagram Ruang Cerita Horor atau kontak WhatsApp yang ada di deskripsi. Pantangan kedua, benda tajam dan berduri. Kuyang sangat takut pada benda-benda tajam seperti jarum, pisau, atau tanaman berduri. Mereka sering memasang jarum atau susuk sate di jendela dan pintu rumah ibu hamil sebagai jimat penangkal. Konon benda-benda ini bisa masuk organ dalam Kuyang, membuatnya terluka parah. Kuyang dalam kisah nyata dan perbandingan budaya. Cerita tentang Kuyang bukan hanya fiksi. Di pedalaman Kalimantan, kisah tentang Kuyang masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak cerita dari mulut ke mulut tentang para ibu yang melindungi kehamilannya dengan menaruh gunting di bawah bantal atau menancapkan duri di sekeliling rumah. Ada sebuah kisah yang sangat melegenda. Di sebuah desa kecil, seorang wanita hamil sering merasa lemas di malam hari. Ia mencium bau amis darah yang aneh dan kadang mendengar suara aneh di atap rumahnya. Ketika bayinya lahir, ia semakin ketakutan. Suatu malam, ia mendengar suara aneh di atas atap dan sebuah kepala dengan usus yang menjuntai mencoba masuk dari celah jendela. Beruntung suaminya sudah memasang beberapa duri di jendela, membuat Kuyang itu terluka dan terbang jauh. Di sisi lain, kisah Kuyang juga punya kemiripan dengan legenda lain di Nusantara. Mari kita bandingkan. Di Minangkabau ada sosok yang disebut Palastik. Sama seperti Kuyang, Palastik adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam. Namun yang membedakan adalah wujudnya. Palastik tidak terbang dengan kepala terlepas, ia hanya meninggalkan tubuhnya, sementara arwahnya mengincar bayi dan janin. Kemudian di Bali ada Leak. Leak adalah makhluk yang mempelajari ilmu hitam dengan tujuan yang sama. Wujudnya juga seringkali kepala terbang dengan organ dalam, tapi seringkali mereka juga bisa berubah wujud menjadi binatang atau bola api. Misi utama mereka bukan hanya mengincar darah, tapi juga untuk pamer ilmu. Apa arti dari semua kesamaan ini? Kuyang, Palastik, dan Leak adalah manifestasi dari ketakutan kolektif masyarakat terhadap kematian dan penyakit yang tidak bisa dijelaskan. Di masa lalu, ketika ilmu medis belum secanggih sekarang, kematian mendadak bayi atau ibu yang baru melahirkan seringkali tidak ada penjelasannya. Maka mitos-mitos seperti Kuyang ini hadir sebagai jawaban, sebagai alasan mengapa hal mengerikan itu terjadi. Kuyang adalah sosok yang mengambil nyawa sehingga masyarakat punya musuh yang bisa mereka waspadai. Kuyang di era digital dan kesimpulannya. Meskipun zaman sudah modern, kisah Kuyang tidak pernah mati. Di era digital, ia hidup kembali dalam bentuk video-video viral. Foto yang mengklaim sebagai penampakan dan cerita-cerita yang dibagikan jutaan kali di media sosial. Terlepas dari keasliannya, minat masyarakat terhadap Kuyang membuktikan bahwa legenda ini masih sangat relevan. Pada akhirnya, Kuyang bukanlah sekedar hantu kepala terbang dengan usus yang menjuntai. Ia adalah sebuah narasi kompleks tentang ambisi yang salah arah, ilmu yang disalahgunakan, dan ketakutan paling dasar kita. Ia adalah cerminan dari kegelapan yang bisa bersembunyi di balik wajah yang paling kita kenal. Ia adalah pengingat bahwa terkadang bahaya terbesar tidak datang dari sosok asing di kegelapan, melainkan dari orang yang kita temui setiap hari. Nah, itu dia pembahasan kita tentang sosok Kuyang, sebuah cerita yang tak hanya menakutkan, tapi juga memberikan kita wawasan tentang budaya dan kepercayaan masyarakat kita. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang cerita ini. Apakah kalian punya pengalaman pribadi atau mungkin punya cerita lain yang ingin kalian bagikan? Sekian dari saya, salam horor, salam misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.